Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya dengan Teguh dari Akademi Aliansi Koin. Hari ini 14 November pukul 10 lebih 28 menit. Seperti biasa, kita akan kembali ya untuk memprediksi weekly, mingguan BTC USD. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan beberapa hal. Tentu saja yang pertama, seperti teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa lihat bahwa website kami aliansikoin.com sudah kembali online ya. Jadi kita sudah menemukan tempat hosting yang lebih baik, server yang lebih baik, dan harapannya tentu saja website ini bisa lebih lancar dan memberikan informasi data yang lebih lengkap untuk teman-teman semua. Nah, informasi pertama yang tidak kalah penting adalah ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ada Blockchain Expo gitu ya. Blockchain Expo di Indonesia yang diselenggarakan secara online melalui webinar gitu ya. Nah, di sini ada banyak pembicaranya ya, dan tentu saja Aliansi Koin menjadi salah satu media partner untuk acara ini. Jadi kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa registrasi. Di situ ada juga sudah ada link registrasinya, bisa live via YouTube dan ya itu sih informasinya. Jadi acara ini gratis ya. Teman-teman bisa ikuti. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa belajar lebih banyak, lebih mendalam tentang perkembangan dunia blockchain itu seperti apa khususnya di Indonesia. Di sini juga banyak pembicara-pembicara terkenal ya. Ada Bapak Dani Baskara dari Vexanium, ada Bapak Edward Gustav, Lauren Sementa, dan sebagainya. Oke. Nah, kita kembali ke prediksi mengenai harga BTC. Ini kalau teman-teman lihat, kita semua lihat bahwa harga BTC sudah terbang di atas 15.000 ya, jadi di angka 16 ribuan. Sempat top high-nya itu kemarin itu di harga 16.427. Oke. Nah, kira-kira gimana nih prediksinya untuk seminggu ke depan? Apakah masih bisa naik? Apakah akan turun gitu ya? Kalau kita lihat ya teman-teman, ini di sini kita perhatikan dari MACD-nya memang sudah kembali ke divergence gitu ya. Jadi sudah kembali divergence, artinya sudah mulai mengalami kejenuhan di mana volume juga turun gitu ya. Jadi ini prediksi secara kalau kita lihat di time frame D1 ya, jadi di secara harian ya. Jadi kalau saya perkirakan sih kemungkinan 2-3 candle ke depan, 2-3 hari ke depan akan ada sedikit recovery dulu kalau memang ingin melanjutkan uptrend seperti itu. Nah, ini kalau uptrend kira-kira kemana nih? Kalau memang beneran uptrend untuk 1-2 minggu ke depan, bisa jadi targetnya kembali ke 20.000 ya teman-teman. 20.000 itu puncak harga yang pernah terjadi di tahun 2017 gitu ya. Kita lihat weekly-nya, saya tunjukkan. Oke. Jadi targetnya di situ ya, 19 sampai 20 ribuan. Dimana itu pernah terjadi di tahun 2017. Oke. Namun kalau seandainya dia, Pak ini kalau dia koreksi nih, kira-kira ini koreksinya sampai kemana nih? Kalau koreksi untuk harga mingguan, harusnya dia tidak akan lebih rendah daripada ini, di 15 ribuan. Oke. Jadi kalau prediktif swingnya dia akan bergerak di antara sekitar angka 15.000 dengan batas atasnya di 16,5 sampai 19 ribuan gitu ya. Jadi jaraknya memang cukup jauh. Apakah ini bisa tercapai? Kita belum tahu. Mengingat kondisi saat ini Amerika juga sudah selesai pemilihan ya. Sudah terpilih presiden yang baru. Nah, kita nanti tinggal lihat kebijakan-kebijakan dari Mr. Biden seperti apa. Kalau memang masyarakat Amerika lebih condong untuk mencairkan kembali Bitcoinnya untuk kembali menjadi USD. Begitu juga dengan masyarakat dunia lebih serak untuk memegang USD ataupun gold atau di pasar saham mungkin. Ya, kemungkinan harga ini untuk mencapai 20.000
itu jauh lebih kecil. Namun kalau kondisinya lebih tidak pasti gitu ya, dan ya marketnya akan kembali bergejolak, kemungkinan ini akan ditarik sampai ke 20.000 gitu ya. Dan kalau kita perhatikan secara teknikal ya, ini volume terus menurun nih, kelihatan ya teman-teman ya, terus semakin lama semakin mengecil nih. Jadi saya tidak terlalu yakin apakah 1-2 minggu ke depan ini bisa uptrend dengan begitu cepatnya gitu ya. Walaupun memang kalau kita lihat, kita tidak bisa pungkiri bahwa ini secara Ichimoku Kinko Hayo ini memang masih uptrend gitu ya, masih di atas awan. Pergerakan ujung-ujungnya ini juga bagus, masih bergerak naik gitu ya, tapi saya tidak terlalu yakin apakah pergerakan ini masih akan uptrend dengan cukup kuat. Oke. Untuk target-targetnya seperti saya sudah katakan tadi, yang pertama itu saja di 16.500 ya. Kemudian target berikutnya ada di 19, itu kalau memang uptrend. Namun kalau seandainya dia downtrend, target pertama tentu saja di sekitar 15 ribuan. Baru kalau dia break, target berikutnya adalah di sekitar 14 ribuan. Oke, jadi kalau saran dari saya, kalau memang Bapak Ibu teman-teman sekalian memang berinvestasi jangka panjang, tidak ada salahnya untuk hold gitu ya. Namun kalau tradingnya bukan di spot, di market futures, kalau memang sudah profit ya lebih baik di take profit saja, karena kondisinya akan lebih cenderung untuk sideway buat saya pribadi. Kenapa? Didasari pada mulai lossnya atau turunnya volume gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau teman-teman suka silahkan di like agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami. Silahkan Anda kalau mau subscribe. Oke, selamat siang. Sukses selalu buat kita semua. Salam profit.